mengajarkan rahmatan lil alamin, yaitu kasih sayang bagi seluruh alam, bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk sesama muslim, tapi untuk siapapun dimanapun. Kasih sayang itu tidak selalu hadir dalam bentuk yang besar, kadang ia hadir dalam hal sederhana seperti berbagi makanan. Lewat hal kecil seperti berbagi makanan, kita belajar peduli, kita belajar memahami bahwa kebaikan tidak harus menunggu kita mampu melakukan hal yang besar. Satu kotak makanan mungkin terlihat biasa, tapi bagi orang lain itu bisa berarti perhatian, bisa berarti bahwa mereka tidak sendiri. Inilah makna dari rahmatan lil alamin, menjadi pribadi yang membawa manfaat sekecil apapun itu, menebarkan kebaikan tanpa melihat perbedaan, tanpa menunggu alasan. Karena pada akhirnya kebaikan yang sederhana pun bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih besar. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita hanya fokus pada diri sendiri dan lupa bahwa di sekitar kita ada makhluk lain yang juga membutuhkan perhatian. Padahal, Islam mengajarkan kasih sayang bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada seluruh makhluk hidup. Saat melihat kucing kelaparan, aku sadar bahwa sekecil apapun bantuan yang kita berikan bisa berarti besar bagi mereka. Memberi makan hewan bukan hanya tentang rasa iba, tetapi juga bentuk kepedulian dan tanggung jawab sebagai manusia. Sikap ini mencerminkan nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Karena sejatinya, kebaikan tidak harus menunggu kita menjadi orang hebat, namun bisa kita mulai dari hal kecil yang bermanfaat bagi makhluk lain. Kadang kita mengira kebaikan harus selalu berupa hal besar. Padahal dalam Islam, kebaikan bisa hadir dari sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Saat berjalan pulang ke kos, kita belajar bahwa setiap langkah adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih peduli, peka, dan bermanfaat. Islam sebagai rahmatan lil alamin mengajarkan bahwa seorang muslim tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjaga ukhuwah, yaitu persaudaraan yang dilandasi kasih sayang, kepedulian, dan juga keikhlasan. Ketika membantu teman mengangkat galon ke kamar kos, disitulah nilai ukhuwah Islamiyah terlihat. Membantu bukan karena ingin dipuji, tetapi sudah kewajiban kita untuk saling meringankan beban dan juga tidak membiarkan teman kita kesulitan sendirian. Begitu juga saat membantu teman mengeluarkan sepeda motor di tempat parkir. Mungkin terlihat sederhana, tetapi dari hal kecil seperti ini kita belajar arti ta'awun, yaitu saling tolong-menolong dalam kebaikan. Selain itu, ketika membeli daging ayam di pasar, kita juga menerapkan ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Dengan menghargai usaha penjual dan berbagi rezeki, kita juga ikut menebarkan manfaat kepada orang lain. Islam mengajarkan kasih sayang dan kepedulian kepada semua makhluk. Inilah makna Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kebaikan dimulai dari hal sederhana. Dari donasi online, kita belajar berbagi kepada sesama tanpa mengenal jarak. Satu tindakan kecil dapat menjadi harapan bagi mereka yang membutuhkan. Dari memberi makan kucing jalanan, kita belajar bahwa kasih sayang juga diberikan kepada makhluk hidup lainnya. Lalu dari sedekah subuh, uang receh yang dikumpulkan perlahan dalam celengan menjadi bukti bahwa kebaikan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan ikhlas, hingga akhirnya semua yang terkumpul dapat kembali dibagikan kepada mereka yang membutuhkan.
membutuhkan. Karena sejatinya Islam hadir untuk membawa cinta, menebar manfaat, dan menguatkan sesama. Setiap langkah menuju masjid bukan sekedar perjalanan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut, setiap langkah menghapus dosa dan meninggikan derajat. Kota amal di masjid mengajarkan kita untuk peduli, bukan hanya soal memberi, tapi juga soal mempererat hubungan sesama. Di dalam masjid, kita berdiri menjadi satu shaf tanpa membedakan siapapun. Hal ini menjadi bukti nyata ukhuwah Islamiyah bahwa persaudaraanlah yang menyatukan hati. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berbagi di dalam dunia ini. Ukhuwah Islamiyah hadir dalam setiap langkah, ibadah, dan kebaikan yang kita lakukan bersama. Halo semua, perkenalkan namaku Rehni Dwi Oktavia dengan NPM 25033010031. Aktivitas ini merupakan pencerminan prinsip Islam rahmatan lil alamin, yakni melestarikan lingkungan sekitar. Alamin artinya seluruh alam. Jadi rahmat Islam bukan cuma untuk manusia, tapi juga untuk tanah, air, dan tumbuhan. Kalau lingkungan kita rusak, berarti rahmat Islam belum kita hadirkan sepenuhnya. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah. Tugas khalifah adalah merawat, bukan merusak. Menyiram tanaman adalah bentuk paling nyata dari amanah itu. Rasulullah bersabda, tanaman yang kita rawat kalau dimakan burung atau manusia menjadi sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tindakan kecil ini mempunyai nilai ibadah. Kesimpulannya adalah menyiram tanaman itu menghadirkan rahmat. Satu pot yang kita rawat bisa menjadi bukti kalau Islam itu membawa kebaikan untuk semua makhluknya. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Melalui video ini, ditunjukkan bagaimana sikap toleransi dapat mencerminkan nilai ukhuwah insaniyah serta ajaran Islam sebagai rahmatul lil alamin. Dalam satu momen sederhana seperti makan bersama, individu dengan latar belakang yang berbeda dapat berkumpul dalam satu meja. Perbedaan tersebut terlihat ketika masing-masing individu menjalankan doa sesuai dengan keyakinannya. Namun, perbedaan ini tidak menjadi penghalang untuk saling menghormati. Setiap individu tetap diberikan ruang untuk menjalankan ibadahnya tanpa gangguan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam sebagai rahmatul lil alamin yang mengajarkan pentingnya membawa kebaikan dan kedamaian bagi seluruh manusia. Dari nilai tersebut tercermin ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan antar sesama manusia tanpa memandang perbedaan agama maupun keyakinan. Dengan demikian, toleransi dalam kehidupan sehari-hari merupakan wujud nyata dari ukhuwah insaniyah yang dapat menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Dalam kehidupan bersama, kita seringkali hanya fokus pada diri sendiri, tanpa menyadari bahwa apa yang kita tinggalkan bisa menjadi beban bagi orang lain. Sisa yang kita anggap sepele bisa mengganggu kenyamanan mereka yang datang setelah kita. Namun kesadaran itu bisa datang dari hal yang sederhana, dari keinginan untuk tidak meninggalkan beban bagi orang lain. Dan dari kesadaran itu kita memilih untuk bertanggung jawab. Dengan melakukan hal-hal kecil seperti ini, kita sedang berusaha untuk tidak meninggalkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Dari hal sederhana ini, ukhuwah insaniyah hadir dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar tentang hubungan, tapi tentang menjaga kenyamanan satu sama lain. Dari situ juga nilai Islam rahmatan lil alamin terwujud melalui kebaikan kecil yang berdampak bagi sesama.
Di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, perpustakaan menjadi ruang sunyi yang menyatukan banyak perbedaan. Di tempat ini, setiap orang datang dengan latar belakang yang beragam, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari ilmu. Kebersamaan saat membaca, berdiskusi, dan saling membantu memahami mencerminkan nilai ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Tidak ada batas yang menghalangi untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Setiap interaksi kecil seperti bertanya, menjelaskan, atau sekedar duduk belajar bersama menjadi wujud nyata kepedulian dan kebersamaan. Melalui kegiatan sederhana di perpustakaan, kita belajar bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Inilah makna ukhuwah insaniyah, persaudaraan yang tumbuh dari rasa saling menghargai, memahami, dan bekerja sama demi kebaikan bersama.